berbicara, kali ini saya akan bahas tentang 10 cara menolak cinta cowok tanpa membuat dia itu terluka. Berbicara pasal jatuh cinta, semua manusia yang hidup di dunia ini pastinya akan merasakan yang dinamakan jatuh cinta. Jatuh cinta itu adalah hal yang terbaik yang dimiliki oleh seseorang. Jatuh cinta itu adalah hal-hal yang paling menyenangkan, di mana seseorang itu merasakan emosi di dalam dirinya, di mana seseorang itu bisa merasakan kehangatan, merasakan kebahagiaan, kenyamanan, merasa dihargai, dan merasa dimiliki oleh seseorang. Hal itulah yang sebenarnya menjadi acuan di mana seseorang itu sangat tergila-gila dengan namanya cinta. Saat dia jatuh cinta, mungkin dia itu benar akan mendapatkan sebuah kebahagiaan yang lebih. Tetapi manusia kadang lupa bahwa ketika kita itu jatuh cinta, ada respon dari seseorang yang kita cintai. Pastinya kita itu bukan jatuh cinta sendiri kan, pasti kita akan mencintai seseorang juga. Nah, kalau kita mencintai seseorang, kamu biasanya akan lupa akan respon dari seseorang tersebut. Akan kemungkinan buruk yang akan terjadi ketika kita itu sedang jatuh cinta. Mungkin kalau kamu itu jatuh cinta terhadap seseorang dan cintamu itu juga dibalas dengan orang yang kamu cintai, kamu di sini akan merasakan sebuah kebahagiaan penuh, sebuah kehangatan, kenyamanan, dan rasa saling mencintai. Tetapi kamu lupa bahwa pada dasarnya respon seseorang itu tidak selalu sama. Mungkin di sini ada kemungkinan buruknya kamu itu ditolak oleh seseorang yang kamu cintai. Dan jatuh cinta tersebutlah yang membuat kamu itu jadi sedih, gelisah, kecewa, atau mungkin kamu itu udah trauma akan cinta tersebut. Berbicara soal cinta dan penolakan, apakah di sini kamu itu pernah mengalaminya? Apalagi bagi seorang wanita, mereka itu adalah makhluk Tuhan yang diciptakan memang pada dasarnya akan sering banget mendapatkan sinyal cinta dari lawan jenisnya. Nah, di sini akan menjadi sangat sulit bagi seorang wanita untuk menolak seorang pria yang mengungkapkan rasa cintanya. Apalagi ketika seorang wanita tersebut itu memiliki rasa empati yang sangat tinggi, memiliki rasa kepedulian, rasa tidak enakan. Dan di sini tentunya ketika dia itu mendapatkan ungkapan cinta, dia itu akan sangat kebingungan banget. Karena pada dasarnya dia itu tidak mempunyai pikiran kalau ingin berhubungan dengan orang tersebut. Dia itu tidak memiliki pikiran bahwa ingin menjalani hubungan yang lebih jauh dengan orang tersebut. Oleh karenanya di sini dia itu akan sangat bingung banget untuk memutuskan dan bagaimana cara baiknya untuk menolak tanpa membuat si pria itu terluka. Kira-kira adakah cara di mana kita itu bisa menolak seseorang tanpa membuat dia terluka? Karena pada dasarnya yang namanya cinta itu ketika ditolak pasti kita itu akan sedih, kita itu akan kecewa, kita itu akan merasa bahwa cinta kita itu tidak ada harganya, tidak ada gunanya. Pada intinya di sini wanita itu bingung untuk mengungkapkan bagaimana cara untuk menolak, bagaimana cara untuk menolak pria tersebut dengan kata-kata yang baik. Karena biasanya menghadapi sebuah penolakan, wanita itu tidak set dengan dia, bukan tipenya atau bukan pria idaman yang pada dasarnya itu wanita inginkan. Nah, di sini buat kalian yang masih sering banget kebingungan untuk menolak perasaan dari seorang pria tanpa harus membuat dia itu terluka, bisa banget buat kamu simak tips yang sedang saya bawakan kali ini. Mungkin tips ini akan sangat membantu banget buat diri kalian. Yang pertama, katakan bahwa kamu belum siap untuk menjalin sebuah hubungan. Sebenarnya sangat banyak banget alasan di mana kamu itu bisa menolak perasaan dari seorang pria. Tapi mungkin di sini kamu itu hanya bingung cara mengungkapkannya itu bagaimana. Cara menolaknya itu dengan kata-kata yang seperti apa supaya dia itu tidak terluka. Nah, di sini bisa banget kamu coba untuk mengatakannya bahwa kamu itu belum siap untuk mulai hubungan yang baru. Nah, dengan hal ini mungkin seorang pria itu akan mengira bahwa kamu itu tidak menolak dia, tetapi karena kamu itu memang belum siap. Kamu belum siap untuk menerima perasaan dari orang tersebut. Kamu masih ingin sendiri, kamu tidak ingin diganggu, atau mungkin saja dia itu berpikir bahwa kamu itu memiliki trauma terhadap masa lalu. Jadinya di sini kamu itu kesulitan untuk membuka hati kamu kembali, kesulitan untuk menerima perasaan cinta dari orang lain. Nah, oleh karenanya dia tidak akan berpikiran di satu hal, yaitu kamu menolak dia. Dan ini akan bisa mengurangi rasa sakit dia, rasa terluka dia karena kamu tidak menerima rasa cintanya tersebut. Yang kedua, hindari memberi harapan palsu. Setelah kamu mengatakan bahwa kamu itu belum siap untuk memulai hubungan, selanjutnya kamu ini harus bisa bersikap sewajarnya saja. Jangan sampai kamu itu bersikap berlebihan dalam menyikapi perasaan dari orang pria tersebut. Karena pada dasarnya ketika kamu sudah mengatakan bahwa kamu belum siap, jadi kamu itu harus bisa bersikap sewajarnya saja. Kamu jangan memberikan sinyal apapun terhadap pria tersebut. Karena ketika kamu memberikan sinyal, ini sama saja kamu memberikan harapan palsu. Atau mungkin
Ketika kamu memberikan sinyal tersebut, ini akan membuat dia itu berharap tinggi terhadap kamu, sehingga ini akan menimbulkan efek di mana dia itu akan merasa memiliki kamu tanpa memiliki status yang jelas. Jadinya dia itu kayak sudah full memiliki kamu, memiliki diri kamu, memiliki perasaan kamu, tetapi dia ini cuma kekurangannya tidak memiliki status yang jelas dengan kamu, atau tidak berstatus pacaran lah intinya. Oleh karenanya ketika kamu sudah menolak, ketika kamu sudah mengatakan belum siap untuk hubungan baru, jangan sampai kamu memberikan sinyal apapun. Entah itu sekecil apapun, jangan sampai kamu memberikannya, karena biasanya seorang pria itu akan sensitif banget terhadap perasaannya. Yang ketiga, katakan bahwa kamu itu hanya ingin berteman saja. Jujur adalah suatu hal yang sangat terbaik ketika kamu itu ingin menolak perasaan dari orang lain. Nah, oleh karena itu ketika kamu pada dasarnya mengatakan bahwa kamu itu hanya ingin berteman saja, cobalah kamu katakan dengan penuh rasa kejujuran. Nah, ketika kamu bisa jujur dengan perasaan kamu, bisa kamu menggunakan kata-kata bahwa kamu itu memang lebih nyaman berteman saja. Kamu tidak nyaman ketika ada di dalam hubungan pacaran, merasa nyaman ketika berada di dalam hubungan yang lebih jauh, lebih baru lagi. Oleh karenanya ketika kamu mengatakan bahwa kamu lebih nyaman ketika berteman, ini akan membuat dia itu juga mengerti bahwa kamu itu tidak mau ke dalam hubungan pacaran. Dan di sini kamu juga menolak dia itu secara halus. Di sini juga dia itu akan lebih mengerti dan pastinya dia itu tidak akan memaksa kamu untuk memulai hubungan yang baru lagi. Yang keempat, kamu bisa kenalkan si dia terhadap teman kamu yang lainnya. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Semisal contoh, di sini kamu itu sudah merasakan bahwa dia itu ada yang berbeda. Kamu merasakan bahwasanya itu dia itu sudah menunjukkan sinyal bahwa dia itu menyukai kamu, dia itu menginginkan kamu. Di sini kan dia itu belum mengungkapkan perasaannya ya. Cobalah di sini kamu itu mengenalkan dia terhadap teman-teman kamu. Kenalkan seluas mungkin terhadap teman-teman kamu. Secara tidak langsung di sini kamu itu menolak dia, dan secara tidak langsung dia itu akan sadar bahwa kamu itu tidak mau sama dia. Kamu sudah menolak dia secara halus. Nah, di sini dia itu dia akan mengerti bahwa kamu itu menjodohkan dia dengan teman-teman kamu. Oleh karenanya ketika kamu menolak dengan cara yang ini, nah dipastikan dia itu tidak akan mendapatkan luka yang terlalu serius. Yang kelima, hindari setiap kali ketika dia memandang kamu. Jika di sini kamu itu benar-benar tidak menyukai dia, cobalah buat kamu itu menghindari kontak mata sama dia. Semisal di sini dia itu sering banget menatap kamu, jangan sampai kamu itu sering-sering membalas tatapannya. Acuh saja, jangan hiraukan hal tersebut, dan kamu jangan sampai terus-terusan membalas tatapannya tersebut. Secara tidak langsung kalau kamu terus-terusan membalas itu akan memberikan sinyal maju buat dia. Tetapi kalau kamu sering acuh, kamu tidak membalas tatapannya, di sini dia itu akan menyadari bahwa kamu itu menolak dia dan kamu tidak menyukai dirinya. Jadi kamu bisa menolaknya dengan cara yang halus, hanya dengan tatapan saja itu bisa membuat dia itu mengerti, bisa membuat dia itu menemukan sinyal di mana dia itu harus maju dan di mana dia itu harus muncul, di mana dia itu harus mundur. Oleh karenanya, pintar-pintarlah dalam mengungkapkan perasaan kamu, pintar-pintarlah dalam menolak seseorang, dan pintar-pintarlah kamu dalam bersikap. Yang keenam, katakan bahwa kamu itu ingin fokus dengan lainnya. Jika memang di sini kamu itu tidak ingin membalas cintanya, kamu bisa mengatakan dengan kata-kata yang halus. Kamu bisa menolaknya dengan kata-kata bahwa kamu itu lagi tidak memikirkan cinta. Kamu masih fokus terhadap pendidikan kamu, atau mungkin kamu masih fokus terhadap karir kamu. Nah, secara tidak langsung dia itu akan menyadari bahwa kamu itu menolaknya secara halus. Secara tidak langsung dia itu tidak menyukai kamu, tidak menyukai dia, dan dia itu tidak akan berharap lebih terhadap kamu. Karena pada dasarnya di sini kamu itu mengungkapkannya secara halus, dan tentunya kamu tidak akan terlalu menyakiti perasaan hatinya. Kamu harus bisa pandai nih. Memang kalau sekarang ini kamu itu lagi fokus-fokusnya dalam pendidikan, misal kamu lagi kuliah, katakan saja bahwa kamu itu lagi fokus terhadap kuliah kamu. Kamu tidak ingin berpacaran karena itu akan mengganggu kuliah kamu. Atau sekarang kamu itu sedang berada di dalam karir kamu. Kamu bisa mengatakan kamu ingin fokus terhadap karir kamu. Kamu ingin fokus terhadap masa depan kamu. Karena pada dasarnya kalau kamu itu pacaran, kamu akan ganggu nih fokusnya. Fokusnya akan terbelah dua, jadi kamu tidak akan fokus terhadap masa depan kamu saja. Kamu bisa menggunakan kata-kata tersebut untuk menolak seseorang yang pada dasarnya tidak kamu cintai. Ketujuh, katakan bahwa kamu belum boleh pacaran. Sebenarnya hal ini adalah hal yang sangat lumrah banget dilakukan. Hal ini sangat lumrah banget dan seseorang itu udah banyak banget yang menggunakan cara ini. Biasanya ketika menolak seseorang, dia itu akan mengatakan bahwa dia itu tidak boleh pacaran sama orang tuanya. Padahal dia itu sebenarnya hanya tidak menginginkan dia, tidak mencintai dia. Nah, biasanya hal ini juga akan sering mendapatkan penolakan dari seorang laki-laki.
dia itu seperti tidak percaya akan apa yang kamu katakan. Tetapi ini bisa kamu jadikan alasan sih. Bisa banget buat kamu coba di mana kamu itu ingin menolak seseorang. Gak ada salahnya kamu mengatakan hal ini. Mungkin memang di awal dia itu akan sangat melakukan penolakan, dia itu sangat ambis banget, dia itu sangat tidak percaya. Tetapi ujung-ujungnya dia itu juga harus bisa menerima. Karena pada dasarnya alasanmu ini menyangkut orang tua, tidak menyangkut personality saja. Yang kedelapan, katakan bahwa dirinya terlalu baik untuk dirimu. Nah, di sini kata-kata clash yang sering banget kamu katakan adalah kamu terlalu baik untuk diriku. Nah, itu adalah kata-kata yang sering banget diucapkan seseorang ketika dia itu menghadapi sebuah penolakan cinta. Gak ada salahnya buat kamu itu melakukan hal ini, karena pada dasarnya semua orang itu pasti sudah mengerti ketika kita mengatakan hal ini, berarti kita itu ditolak, berarti dia itu tidak mau sama kita, berarti dia itu mempunyai pilihan yang lain, atau kita itu bukan tipe dari dirinya tersebut. Karena sudah terkenal banget kan, seorang wanita ketika dia itu berbicara biasanya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Oleh karenanya itu sebenarnya cuma dijadikan basa-basi saja, di mana dia itu tidak mau menolak seorang pria dengan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang membuat hatinya itu terluka. Dia itu mencari cara sehalus mungkin supaya dia itu bisa tetap optimis, supaya dia itu tetap bisa percaya diri akan dirinya sendiri. Hal ini dilakukan supaya ketika kita menolak orang pria, menolak cintanya kita itu tanpa menjatuhkan harga diri dia atau tanpa menjatuhkan rasa kepercayaan diri dia. Yang kesembilan, pergi secara baik-baik. Mungkin di sini dia itu sudah menyatakan perasaannya terhadap kamu, dan kamu sudah menyatakan bahwa kamu itu melakukan sebuah penolakan. Kamu tidak suka dan kamu tidak inginkan cinta dari seorang tersebut. Biasanya di sini seorang pria tersebut akan menjauh dari kamu ketika kamu itu sudah menolak dia. Dan yang harus kamu lakukan adalah kamu juga sama-sama menjauhnya. Kamu jangan pernah menghubungi dia lagi, jangan berharap apa-apa, jangan merepotkan dia, atau bahkan kamu meminta tolong apapun terhadap dia. Karena hal itu bisa membuat perasaan dari si pria itu muncul lagi, dan kamu itu bisa memberikan harapan lagi terhadap si pria tersebut. Oleh karena itu, kalau kamu sudah menolak, dia sudah kayak sadar, dia sudah sedikit menjauh, tidak memberikan perhatian lagi, dan sudah kayak ingin move on sama kamu, kamu juga harus melakukan hal tersebut. Kamu harus menjauh, kamu harus ingat bahwa kamu itu memang pada dasarnya sudah menolak dia, kamu tidak membutuhkan dia, dan jangan sampai kamu memberikan harapan palsu terhadap dia. Kamu harus bisa menjaga etika diri kamu, kamu harus bisa menjaga diri kamu sendiri supaya bisa dihargai, dan tentunya kamu juga harus bisa menghargai perasaan dia. Jangan membuat dia itu mainan, jangan seolah-olah kamu itu menggantungkan dia, menarik ulur dia, karena itu adalah suatu hal yang tidak baik. Yang ke-10, lakukan secara langsung. Katakan penolakan sebaiknya dilakukan secara langsung, jangan lewat telepon maupun chat. Ketika kamu melakukan penolakan secara langsung, itu pastinya pihak yang ditolak itu akan lebih bisa merasakan perasaan kamu, akan lebih bisa melihat kamu itu secara langsung dan paham apa yang sebenarnya kamu maksudkan. Dimana dengan kamu itu mengatakan penolakan secara langsung, di sini kamu itu secara tidak kamu sadari, kamu menghargai dirinya, kamu menghargai dia, dan ini juga membuat dia itu bisa melihat ekspresi wajah kamu secara langsung. Intinya, ketika kamu melakukan sebuah penolakan, kamu benar-benar harus bisa secara langsung saja, supaya kamu itu lebih bisa meyakinkan dia, menghargai dia, melihat bagaimana ekspresi dia, dan dia bisa merasakan ketulusan kamu, bisa merasakan yang benar-benar apa yang kamu rasakan dan apa yang tidak kamu mau. Oke guys, itulah 10 cara menolak cinta cowok tanpa harus membuat dia terluka. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Tunggu video selanjutnya dan bye-bye.